Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Photopolus Abdomen Small Bowel Obstruction. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Small bowel obstruction dalam hal ini ileus obstruksi pada usus halus, yaitu suatu keadaan di mana isi lumen usus tidak bisa disalurkan ke bagian distal. Hal ini diakibatkan oleh adanya sumbatan mekanik pada lumen usus, dinding usus, ataupun bagian luar dari usus yang menekan segmen usus. Biasanya small bowel obstruction ini menyumbang 80% dari semua obstruksi usus mekanik. 20% sisanya dari obstruksi usus besar dengan tingkat kematian 5%. Presentasi klinisnya datang dengan klinis nyeri kerang perut, distended abdomen, mual dan muntah. Biasanya temuan radiografi dapat kita lihat 6-12 jam sebelum timbulnya gejala klinis. Pada photopolus abdomen bisa kita temukan adanya loop-loop usus bagian proksimal hingga ke titik obstruksi itu akan mengalami dilatasi dan terisi cairan. Normalnya bahwa diameter loop usus halus itu kurang dari 3 cm. Jadi ketika diameter dari lumen loop usus halus itu lebih dari 3 cm, maka kita katakan dilatasi. Kemudian distribusi udara sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali pada kolon rektosigmoid. Kemudian kita temukan multiple air fluid level yang memberikan gambaran step ladder, valvula conniventes yang terlihat, dan string of beat sign. Biasanya string of beat sign ini akibat dari udara yang jumlahnya sangat sedikit pada loop-loop usus, sehingga dia memberikan gambaran string of beat sign. Nah, pada pemeriksaan photopolus abdomen kita melakukan 3 posisi. Yang pertama adalah posisi supine. Pada posisi supine adalah kita melihat apakah udara usus itu terdistribusi hingga ke distal kolon atau tidak. Jadi untuk melihat distribusi udara di distal kolon, kita harus perhatikan yang saya lingkari warna merah ini. Jadi pada kasus ini memang ada udara terdistribusi ke distal kolon tetapi sangat minimal. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah cara mengukur dari diameter loop-loop usus. Jadi ketika diameter loop-loop usus lebih dari 3 cm, maka ini kita katakan dilatasi. Kemudian yang kita nilai lagi pada posisi supine adalah valvula conniventesnya itu bisa sangat terlihat jelas. Nah, ini juga kasus yang sama, bahwa kita bisa lihat gambaran valvula conniventesnya yang begitu sangat jelas. Kemudian ada dilatasi dari loop-loop usus halus itu lebih dari 3 cm. Nah, pada posisi erect maka kita bisa temukan gambaran string of Peirce dan step ladder. Pada string of Peirce kita bisa lihat memang jumlah udara yang terlihat itu sudah sangat sedikit karena banyaknya cairan. Kemudian pada step ladder ini adalah gambaran dari udara dan cairan, level udara dan cairan. Jadi banyaknya multiple air fluid level akibat rangsangan yang menyebabkan mukosa dari loop usus halus mengeluarkan banyak cairan, sehingga memberikan gambaran multiple air fluid level yang kita sebut dengan step ladder sign. Ya, ini yang saya lingkari. Jadi multiple air fluid level yang memberikan gambaran step ladder sign. Dan yang terakhir adalah posisi lateral decubitus. Jadi kita bisa lihat di lateral decubitus ini yang kita cari juga adalah multiple air fluid levelnya. Jadi kalau ini adalah gambaran dari contoh multiple air fluid level. Nah, demikianlah materi yang saya bawakan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menonton materi-materi saya. Terima kasih.